Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Polemik nasab Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman yang terjadi di Nusantara, kita menyangkanya akan segera berakhir. Setelah dari berbagai kajian ilmu Ba'alawi gagal membuktikan ketersambungan nasab mereka dengan Rasulullah, dari kajian pustaka mereka gagal, dari kajian ilmu genetika mereka gagal. Tetapi para Habib Ba'alawi masih tak mau menerima kenyataan, jika mereka bukan merupakan keturunan Rasulullah, dengan melakukan berbagai bantahan dan pembelaan yang tak menyentuh ke akar permasalahan. Tetapi mereka mencoba menghindar dari pokok permasalahan, dengan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada siapa saja yang mempertanyakan nasab mereka dengan menuduh sebagai pembenci zuriat Nabi, pemecah belah umat, dan framing-framing lain dengan memutar balikan fakta. Dalam tulisan terbaru Kiai Imaduddin yang berjudul Menakar Moral Ilmiah Klan Ba'alawi, Kiai Imaduddin menjelaskan secara detail banyak kitab-kitab yang sering dijadikan sandaran atau rujukan klan Ba'alawi. Dari banyaknya kitab-kitab itu, tak satu pun yang bisa meyakinkan dan dapat diverifikasi jika datuk mereka Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Bahkan Maktab Daimi Robito Alawiyah yang mencoba membantah Kiai Imaduddin dengan membuat surat edaran yang menjawab tulisan Kiai Imaduddin tentang terputusnya nasab para Habib kepada Nabi Muhammad. Dalam surat edaran itu menyatakan, Kitab Bahrul Ansab karya Al-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini Al-Najafi pada halaman 46 dan 52 beliau telah menuliskan, keturunan daripada Isa Arumi bin Muhammad Al-Asrak An-Nakib, yaitu Ahmad dan anak keturunannya, disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Disebut dalam surat itu, bahwa pengarang kitab itu wafat pada tahun 433 Hijriah. Setelah dikonfirmasi, ternyata pengarang kitab itu wafat pada abad 10 Hijriah. Sebagaimana terdapat dalam kitab Tobaqotun Nasabin karya Bakar Abu Zaid halaman 162. Menurut admin Robito Alawiyah, nampaknya sengaja berbohong dengan tahun wafatnya pengarang kitab Bahrul Ansab, supaya nampak kitab itu lebih tua di antara kitab-kitab nasab yang lain. Di akhir tulisannya Kiai Imaduddin menyatakan, hari ini, setiap persengketaan nasab akan dapat dikonfirmasi dengan melakukan tes DNA yang akan dapat menelusuri sambungan darah seseorang sampai ribuan tahun ke atas. Maka ketika hari ini, Ba'alawi telah terbukti putus nasabnya kepada Nabi Muhammad, secara kajian pustaka, ketika mereka bergeming bahwa nasab mereka tersambung, untuk membuktikannya tidak ada jalan lain, kecuali tes DNA. Jika kajian pustaka gagal, tes DNA enggan, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad? Untuk lebih lengkap dan jelasnya, tulisan terbaru Kiai Imaduddin bisa dibaca di web resmi RMI Banten. Dalam kesempatan ini, melanjutkan doktrin-doktrin Habib keturunan imigran Yaman yang sempat terjeda, karena banyaknya informasi yang admin anggap penting untuk diketahui bersama. Mari kita simak bersama. Fitnah akhir zaman ini sudah semakin tampak. Bagaimana anak cucu Nabi Muhammad SAW sudah diganggu, sudah dilecehkan, sudah mulai digunjing. Dengan segala macam metode dakwah mereka sekarang kita rasakan. Beruntungnya Indonesia yang sudah merasakan bagaimana manfaat anak cucu Nabi Muhammad. Laulahum ma'amana ba'dun nas fi Indonesia. Kalau bukan karena anak cucu Nabi Muhammad, mungkin sebagian besar tidak akan beriman kepada Allah. Bukankah kita mengakui bahwasanya Wali Songo yang masuk di Indonesia ini membawa dan menyebarkan Islam? Bukankah mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan anak cucu Nabi Muhammad, maka dijumpai berapa banyak manusia-manusia yang di negeri kita cintai ini masih menghamba kepada berhala, masih menyembah kepada pepohonan dan binatang. Anak cucu Nabi Muhammad
datang ke Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, datang dari satu negara ke negara yang lain. Bagaimana masuk ke daratan Asia Tenggara, bagaimana masuk ke daratan Afrika, bahkan mereka masuk ke daratan Rusia, tiada lain hanya menyambung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibenarkan oleh Allah melalui wahyu Allah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Garis keturunan satu dengan yang lainnya bersambung. Garis keturunan satu dengan yang lainnya bersambung. Lihat sekarang di kota dan kabupaten Tegal, di mana di situ ada Habib, maka di situ ada majelis, di situ ada maulid, di situ ada syiar Islam. Begitulah keadaan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah jelmaan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tathira. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah yang berkeinginan kepada anak cucu Nabi Muhammad untuk mensucikannya sesuci-sucinya. Maka anak cucu Nabi Muhammad ini tampil terdepan untuk segala upaya dan usaha mengajak umat manusia untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan miris kalau ada yang mencoba mengganggu anak cucu Nabi Muhammad. Miris. Bukankah kita telah mendengarkan pernyataan Allah ketika Allah memerintahkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Qul la as'alakum alaihin ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, Allah yang perintahkan, bukan keinginannya. Allah yang perintahkan, bukan keinginan dari Nabi Muhammad. Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, dengan segala apa yang kau perjuangkan dan kau korbankan, kau tidak meminta apa-apa. Nabi Muhammad sudah berjuang dan berkorban luar biasa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, berapa banyak orang tergelincir ke dalam neraka jahanam. Dengan segala bentuk keutamaan Nabi Muhammad yang kita dapatkan saat ini, Nabi Muhammad tidak meminta apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kepada keturunannya, kecuali mencintai kepada kekerabatannya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir 4 madhab, mereka semuanya sepakat bahwasanya mencintai anak cucu Nabi Muhammad hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib, dan itu menjadi fatwa daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pencetus madhab Asy-Syafi'i mengatakan dalam gubahan syairnya ketika beliau berfatwa, ya ahla baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil kitabi anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Nah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan gubahan syairnya dengan mengatakan, ya ahla baitin nabi, wahai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum, mencintai kalian, fardun minallah, kewajiban yang datang dari Allah, fil kitabi anzala, di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kafakum, cukup bagi kalian, min azimil qadri, daripada kedudukan yang tinggi untuk kalian, man lam yusalli alaikum fala salatalah, siapa yang ketika salat tidak bersalawat kepadamu, maka salatnya batal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemahaman daripada pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mau dengar kiai, dengar pemimpin kiai ini. Kalau kita mau dengar ulama, dengarkan pemimpin ulama ini. Dan sungguh berhati-hatilah terhadap anak cucu Nabi Muhammad, karena di antara khutbah terakhir yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad memuji Allah, Nabi Muhammad mengatakan dalam khutbah terakhirnya, innama ana basyarun yushaku an ya'ti rasulun minallah fa'ajibu fa ana tarikun fikum thaqalaini ma in tamaksaktum bihima lan tadillu ba'di abada awwaluhuma afdalu minal akhar kitabullah hablum mamdud minas sama'i ilal ardi wa itrati ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti fa innahuma la yatafarraga hatta yarida alayyal haud. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika Nabi Muhammad bersabda, aku hanyalah seorang manusia yang sudah dekat tiba waktunya
utusan Tuhanku datang kepadaku, yaitu Israel, fa'ajibuh, maka aku menyambut seruannya. Dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini setelahku, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Yang pertama lebih mulia daripada yang kedua. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, yang Allah julurkan dari langit menuju bumi. Dan yang kedua adalah anak cucu keturunanku. Aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Karena mereka berdua, antara Al-Quran dengan anak cucu keturunanku, tidak akan terpisahkan sampai perjumpaan denganku di telaga Haud Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka peringatan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengganggu anak cucunya, untuk tidak menyakiti anak cucunya. Lalu kalau kita mau melihat sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi, juga Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, dalam riwayat datangnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadabir rabbi wa ghadabi." Istadda ghadabir rabbi wa ghadabi. Telah bertambah murkanya Allah Tuhanku dan murkahku. Telah bertambah murkah Allah dan murkahku. Liman adzani fi itrati, liman adzani fi itrati. Bertambah murka Allah dan murkahku kepada orang-orang yang menggangguku melalui jalur keturunanku. Bertambah murkanya Allah kepada golongan orang-orang yang mengganggu keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengganggu keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengganggu keturunannya Nabi Muhammad, sungguh dia telah mengganggu Rasulullah. Mereka yang mengganggu Rasulullah ditegur oleh Allah, "Malakum an tu'dzur Rasulullah." Tidak pantas kalian untuk mengganggu Rasulullah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, "Innal ladzina yu'dzunallaha war rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina." Dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang mengganggu Rasul, Allah bersabda, "Innal ladzina yu'dzunallaha war rasulah." Mereka golongan orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Berhati-hatilah kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat ini sudah ada kelompok golongan yang berani mengatakan, "Kami siap memerangi Habib. Kami siap memerangi Habib. Kami bermusuhan dengan Habib." Allah, lihat riwayat dalam kitab hadis yang lainnya, ketika Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana anak cucunya yang tidak terputus sampai hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad mengatakan tentang anak cucunya, Rasulullah mengatakan, "Ana haribun liman haribahum wa salmun liman salimuhum." Aku akan memerangi orang-orang yang memerangi keturunanku. Aku akan memusuhi orang-orang yang memusuhi keturunanku. Dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang menyelamatkan keturunanku. Begitu daripada salah satu fatwa Nabi Muhammad SAW. Hingga fatwa fenomenal yang Rasul SAW pernah keluarkan dalam lisannya terhadap mereka yang membenci anak cucunya. Rasul mengatakan, "Lau anna rajulan shalla wa safana bainar rukni wal magam wa huwa mata mubghidun li ali Muhammad mata kafirah." Andaikan seorang laki-laki salat dan puasa di hadapan Ka'bah di samping Hijr Ismail, mereka dalam keadaan takbir dan wafatnya dalam keadaan salat, namun dia membenci anak cucu Nabi Muhammad dan belum bertobat, maka matinya mati dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan murtad. Matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Begitu daripada fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu jangan sama sekali kita mengganggu anak cucu Nabi Muhammad. Ada yang berkata, "Habib, kami mencintai Habib yang alim, namun tidak kepada Habib yang nakal." Cinta kepada Habib tidak ada perbedaan. Yang alim ada tambahannya, cintai dan ikuti. Yang nakal cintai saja, jangan diikutin. Fenomena akhir zaman ini jangan kita tertipu di dalamnya. Saat ini muncul ada Habib yang dakwanya lewat jalur tegas, dihujat, dilecehkan. Ada Habib yang dakwanya lewat jalur lemah lembut, dihujah, dilecehkan. Kita jangan ikut masuk dalam semacam itu. Itu program yang terorganisir daripada musuh-musuh Islam yang ingin membuat kita terpecah belah.
Kita doakan semisal Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Kita doakan semisal Al-Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Kita doakan semisal Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Apapun gerakannya mereka, apapun lajur dakwah mereka, tujuan mereka semuanya satu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Metode dakwah mereka itulah rahmah buat kita. Andaikan Habib semuanya tegas, maka umat manusia akan bingung ketika mau mencari kelembutan. Andaikan semua Habibnya lembut, manusia akan bingung ketika mencari ketegasan. Sunnah min sunanillah, daripada ketentuan Allah, Allah turunkan anak cucu Nabi Muhammad. Ada yang tegas, ada yang lembut, semuanya punya faknya masing-masing. Kita doakan para Habib semuanya. Seperti kebanyakan doktrin Habib yang telah banyak ditayangkan, mereka mencoba meyakinkan umat jika para habaib adalah Ahlul Bait, cucu Rasulullah yang wajib dicintai, dihormati dan dimuliakan tanpa banyak tanya. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.